Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP iPhone XR ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter itu LCD-nya pecah ya. Bisa kita lihat di sini, kita coba ya. Oke, kita hidupkan dulu. Nah ini ya tampilannya bergaris seperti ini ya, hanya setengah bagian atas ya. Oke, di sini kita akan membuatkan tutorial teman-teman ya, bagaimana cara mudah ganti LCD sendiri pada HP iPhone XR ya. Langsung saja kita mulai teman-teman ya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Di sini orangnya ini sebenarnya bawa LCD sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita di sini hanya jasa pasang ya, dan kebetulan di sini untuk merek LCD-nya itu Kaiko ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi pastikan jika kalian ingin membeli, pastikan untuk tipenya itu sama dengan HP kalian ya. Jika kalian penasaran dengan harganya, langsung saja diklik di keranjang pojok video ya. Ini masih segel ya, belum terbuka, namun di sini ada sopean sedikit pada plastik pembungkusnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Kita bongkar-bongkar dulu HP-nya. Ini akan kita singkirkan dulu LCD-nya ya. Oke, jika kalian nanti penasaran dengan harganya, langsung saja diklik di keranjang pojok video ya. Di sini kita membutuhkan obeng ini ya teman-teman ya, obeng bintang atau obeng iPhone. Kita membutuhkan 3 jenis obeng untuk membuka iPhone ini ya teman-teman ya. Nah ini ada dua ya, dua baut di bagian bawah di antara tempat ngecas ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita siapkan untuk obengnya. Kalian bisa cek saja untuk harga obengnya, ini sangat murah, dan ini isinya ada 5 ya teman-teman ya. Ini sangat recommended sekali jika kalian ingin membongkar sendiri atau ganti LCD sendiri ya. Ini tinggal kita taruh di tengahnya sini ya, atau dimasukkan untuk tempat mata obengnya ya. Ini ada 5 totalnya ya. Untuk Android bisa, iPhone juga bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar teman-teman ya. Di sini ada 2 baut. Nah ini ya, kita fokuskan dulu. Oke, jadi pastikan baut-bautnya ini jangan sampai nanti tertukar atau ini ya teman-teman ya, apa tertukar atau hilang ya. Ini sangat bahaya sekali jika hilang. Jadi ada banyak sekali nanti bautnya. Kita buka dulu. Jadi kita susun rapi agar tidak lupa ya. Misalnya ini ya baut luarnya atau 2 baut ini kita taruh sini, nanti semuanya kita taruh sesuai dengan tempatnya teman-teman ya, agar kita tidak mudah lupa. Atau kalian bisa sambil video ya saat membongkarnya, jadi kalian tahu tempat-tempat bautnya teman-teman. Oke, kita gunakan plat tipis seperti ini untuk membuka. Lalu bisa juga dengan alas anti gores ya, atau silet juga bisa yang tipis ya. Ini untuk cari celah saja, untuk bukaan awal saja teman-teman ya. Jika sudah terbuka nanti kita bisa menggunakan kuku saja ya. Nah seperti ini tinggal kita congkel. Namun harus tetap hati-hati ya teman-teman saat pencongkelan, dan orangnya juga pesan bang kalau bisa jangan sampai lecet ya casingnya atau bodinya. Pikir saya ini bahannya sangat solid ya teman-teman ya. Ini sangat susah terjadi lecet jika kita memang hati-hati ya. Hanya seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita bisa bantu angkat seperti ini, lalu tinggal kita gunakan kuku jika sudah ada selai teman-teman ya. Plat ini terlalu tipis ya, jadi susah. Jadi di sini kita gunakan cutter ya, namun harus tetap hati-hati saat pencongkelan ya. Oke, ini sangat tipis sekali platnya, jadi kita gunakan cutter. Oke, jika sudah ada celah, tinggal kita angkat saja seperti ini menggunakan kuku, dan kita putar terus, kita geser kuku kita hingga terbuka semua ya. Oke, tetap hati-hati. Kita geser sebelahnya. Untuk membukanya nanti ini ya teman-teman ya, kita arahkan ke sebelah kanan ya. Nah ini di bagian atas ini masih rapat, ini kita angkat sedikit. Nah ini kita gunakan kuku. Oke, kita gunakan kuku seperti ini. Selanjutnya tinggal kita buka saja, kita buka ke sebelah kanan ya. Oke, masih nyangkut sedikit. Oke, nah ini sudah terbuka. Tetap hati-hati teman-teman ya. Lalu tinggal kita arahkan ke sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya di sini kita buka dulu bautnya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman ya. Jadi harus tetap hati-hati. Ini sebenarnya masih kayak baru juga ya. Untuk LCD ini kebetulan merek Mito ya. Ini sepertinya masih bagus sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita membutuhkan obeng Y ya teman-teman ya. Untuk membuka baut-baut di sini ya. Kita buka dulu untuk plat penutup dari baterainya. Di sini ada 3 baut. Kita susun rapi sesuai ini ya, urutan ya teman-teman ya, agar tidak lupa kita nanti ya. Nah seperti ini.
kita susun rapi sesuai urutannya agar nanti kita mudah saat pemasangan lagi ya, agar tidak lupa ya. Ya siapa tahu kalian penasaran untuk cara ganti LCD-nya seperti inilah ya. Siapa tahu nanti pengen ganti sendiri saat setelah menonton video ini, namun harus tetap hati-hati ya. Oke, 3 baut sudah terlepas, lalu kita angkat platnya. Ini plat penutup dari konektor baterai ya. Selanjutnya kita lepaskan konektor baterainya di bawah sini ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah terlepas. Selanjutnya kita buka di sebelahnya lagi LCD-nya ya, konektor dari LCD-nya. Di sini ada 2 baut. Bang, berapa di sini untuk jasa pasangnya ya? Kalau untuk jasa pasang ini macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin kisaran berapa ya, di setiap daerah itu beda-beda. Mungkin kisaran 150 hingga 250 ya, tergantung dari tipe HP-nya ya. Oke, di sini kita jasa pasang saja. Kita urutkan sesuai urutannya tadi ya teman-teman ya, jangan sampai keliru. Kita lepaskan lagi yang di bagian atasnya. Ini fleksibel dari speaker atas ya teman-teman ya. Kita buka bautnya. Di sini ada 4 baut ya. Harus tetap hati-hati. Jadi di sini kita membutuhkan 3 jenis obeng ya teman-teman ya. Yaitu obeng iPhone yang seperti obeng ini ya teman-teman ya, obeng L segi 5 ya, lalu obeng Y dan obeng cengkeh ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita lepaskan. Oke, konektor LCD-nya kita lepaskan juga. Kita gunakan pinset karena jari kita sangat besar-besar, agak ribet ya. Oke, sudah terlepas ya. Selanjutnya kita tes untuk LCD bawaan dari orangnya ya. Langsung saja kita tes dulu. Jika sudah kita tes dan normal, selanjutnya ya tinggal kita pasang. Nanti akan kita pindah untuk speaker yang ada di LCD lama ya. Nah ini kita bongkar langsung ya teman-teman ya. Ini kata orangnya sih harganya mungkin sekitar berapa ya, 2,5 atau berapa kisaran itulah katanya ya. Jadi jika ditambahkan jasa pasangnya misalnya 200 ya, berarti 4,5 ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita keluarkan. Ya tentunya setiap daerah itu beda-beda teman-teman ya, untuk jasa pasangnya saja ya. Oke, seperti inilah penampakannya. Oke, kita tes dulu ya. Kita pasang fleksibel dari LCD-nya. Di sini ada dual fleksibel ya teman-teman ya. Kita pasang sesuai tempatnya, jangan sampai keliru. Jika tidak pas jangan dipaksa ya, berarti mungkin salah itu ya. Jadi pastikan presisi. Selanjutnya kita pasang baterainya dan kita tes ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh alah, ternyata ngedrop baterainya. Oke, sambil kita cas dulu ya, kita percepat atau kita potong videonya, jadi biar ada isinya dulu sambil kita cas dulu ya teman-teman. Oke, kita cas dulu hingga nanti ada beberapa persen ya teman-teman ya. Kita caskan dulu. Ini karena sangat drop sekali, jadi untuk ngetes saja nggak bisa, kita harus cas dulu. Kita percepat atau kita cut sedikit videonya. Oke, setelah kita cas sekitar mungkin 5 menit atau 10 menit, ini sudah hidup HP-nya ya. Kita tes dulu untuk LCD-nya. Jika sudah dipastikan normal atau aman, baru kita pasang LCD-nya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu. Kita terangkan layarnya. Kita cek untuk terutunya apakah aktif. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini terutunya aman, sudah aktif ya teman-teman ya. Memang rata-rata untuk LCD yang sekarang ini aktif ya teman-teman ya. Ini merek Kaiku di sini sudah aktif, jadi tidak perlu di copy lagi untuk data dari LCD yang lama ya. Kebetulan juga ada LCD yang lama ini mereknya Mito ya, sudah gantian juga ya. Oke, kita tes seperti ini. Jika dia terlepas, kita wajib curiga ya. Jadi pastikan ini tombol home-nya ini aman ya. Kita geser-geser aman, kita mainkan semua untuk menu-menunya. Kita geser-geser seperti ini. Jika sudah dipastikan aman berarti normal. Selanjutnya tinggal kita pindah dulu speaker ya, speaker di LCD yang lawas. Nanti akan kita pindah ke LCD yang baru dan kita pasang ya. Oke, sepertinya ini aman ya. Jika masih penasaran, kita bisa tes untuk pengetikan ya, keyboardnya. Kita tes satu persatu. Jika memang sudah aman semua, baru kita pindahkan fleksibel LCD yang lama ke LCD yang baru ya teman-teman ya. Oke, aman semua untuk keyboardnya ya. Nah ini teman-teman ya, langsung saja kita pasang karena memang sudah aman ya. Oke, langsung saja kita matikan dan kita pasang ya. Kita pindahkan dulu untuk fleksibel speaker yang bagian atasnya.
pindah dari LCD yang lama ke LCD yang baru teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu, selanjutnya kita pindah untuk speaker bagian atas ya, untuk speaker dengarnya. Oke, kita cabut dulu casannya ya. Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Sepertinya ini gampang, namun sangat susah sekali untuk ganti LCD iPhone ini ya. Oke, di sini untuk spek dari LCD-nya teman-teman ya. Dibanding mengganti backglass, mending lebih baik ganti LCD kalau menurut saya, karena backglass kalau yang masih ori bawaannya itu sangat susah sekali jika kita tidak punya alatnya ya, alat pemecahnya ini ya. Oke, kita lepaskan lagi LCD-nya, lalu kita pindah fleksibel speaker LCD yang lawas, kita pindah ke LCD yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita ambil lagi untuk LCD yang lama ya. Oke, kita siapkan dulu, kita pindah-pindah. Nah, ini kebetulan mereknya Mito di sini ya. Kalau untuk harga merek Mito ini nggak tahu berapa ya, tentunya lebih murah daripada yang Kaiku. Kalian bisa cek di keranjang pojok video yang sudah kita sematkan ya teman-teman. Oke, kita buka-buka dulu ya, kita pindah dulu. Di sini ada 4 baut ya teman-teman ya. Untuk bautnya itu baut Y, dan yang satu itu baut cengkeh ya, atau plus ya. Langsung saja kita buka, sama seperti tadi untuk penempatannya sesuai urutannya, jangan sampai kita asal-asal naruh bautnya ya, karena sangat kecil sekali ya teman-teman ya. Oke, kita buka-buka bautnya, kita taruh sesuai urutannya di sini ya, agar nanti tidak lupa kita ya teman-teman ya. Oke, soalnya beda tempat nanti bahaya ya, takutnya nanti yang panjang kita taruh yang kecil, nanti nabrak LCD malah bisa pecah ya. Pokoknya harus tetap hati-hati. Jika kalian nggak berani atau ragu-ragu, mending dibawa ke counter kepercayaan Anda ya. Kalian beli LCD-nya, lalu counternya suruh masang, atau sekalian kalian bisa terima beres saja biar mereka yang cari LCD-nya. Oke, kita buka dulu bautnya. Sisa satu, ini ternyata bautnya baut obeng Y ya teman-teman ya. Oke, kita ganti obeng dulu ya. Ini obengnya Y tipenya ya, sangat kecil sekali bautnya, harus tetap hati-hati. Selanjutnya setelah terlepas, lalu tinggal kita angkat fleksibelnya ya, pelan-pelan saja. Ini jangan sampai sobek ya teman-teman ya. Oke, di sini cangkang dari kamera depan juga masih nempel di LCD, nanti juga kita pindah teman-teman ya. Oke, kita lepas pelan-pelan, bisa gunakan pinset jika jari kita besar-besar ya. Oke, kita lepaskan. Selanjutnya cangkang dari kameranya juga kita pindahkan ya. Nah, ini sudah terlepas. Untuk fleksibelnya ya, harus tetap hati-hati teman-teman ya. Ini terlihatnya enak tapi susah ya, jadi harus tetap hati-hati saat pembongkaran atau pemindahan seperti ini. Kita lepaskan ini cangkang dari kameranya, karena LCD yang baru tidak ada ininya ya, jadi kita ambil, kita pindahkan ke LCD yang baru. Oke, saat pemasangan kembali bautnya harus sangat hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita salah naruh baut, nanti baut kecil kita kasih baut panjang, nanti bisa nabrak LCD dan tentunya bisa rusak LCD-nya. Oke, kita pasang untuk LCD yang baru, kita pasang ke LCD yang baru ya, untuk fleksibel yang kita lepas ini ya. Oke, ingat sesuai urutan bautnya ya, jadi harus tetap hati-hati saat pemasangan kembali teman-teman ya. Kita pasang pelan-pelan saja, harus tetap hati-hati. Presisikan, pastikan presisi benar-benar pas ya, sesuai dengan lubang bautnya. Oke, harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Saya ingatkan jangan sampai gegabah, harus tetap hati-hati, kalau sobek nombok kita. Oke, pastikan presisi dengan lubang-lubang bautnya. Ini nanti plastik apa ya, alasnya ini plastik yang biru ini kita lepaskan saja nanti ya. Oke, kita lepaskan dulu ya, kita kelentek dulu plastik warna biru ini alasnya ya, agar tidak mengganggu. Kalau LCD yang lama itu tidak dikelentek sama yang masang ya, ini kita lepaskan saja. Duh, bautnya nempel, hati-hati. Oke, jangan sampai lupa nanti baut-bautnya ya, kita pasang. Jadi seperti inilah ya, kita harus tetap hati-hati. Untuk pemasangannya di sini kita percepat saja teman-teman, biar tidak kelamaan, karena ya hanya seperti ini saja sebenarnya. Yang penting kita harus tetap hati-hati ya. Oke, kita pasang sesuai tempatnya, jangan sampai keliru baut yang mana, jangan dipasang kemana, kita harus benar-benar sesuai dengan tempat bautnya teman-teman ya. Ini sangat kecil sekali, agak ribet, kita tempelkan saja seperti ini ya. Oke, kita percepat sedikit proses pemasangannya ya, biar tidak kelamaan.
Oke, sudah terpasang semua. Selanjutnya tinggal kita pasang ke HP-nya teman-teman ya. Harus tetap hati-hati, nanti kita tes sebelum kita pasang kembali ya. Nah, seperti inilah ya penampakannya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Ini kita geser dulu ya. Dan sebenarnya untuk proses pemasangannya ya sama seperti saat kita ini ya teman-teman ya, kita melepasnya ya. Yang penting intinya kita harus tetap hati-hati ya. Oke, kita presisikan benar-benar pas, jangan sampai keliru untuk pemasangannya. Jika belum presisi atau nggak pas jangan dipaksa, nanti bisa rusak ya konektor dari fleksibel LCD ya. Oke, kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita pasang juga penutupnya atau platnya atau pelindungnya ya. Sesuaikan baut, tempat bautnya ya, jangan sampai keliru. Oke, kita pasang semua. Ini jari kita sangat besar sekali, jadi agak susah ya. Oke, jika sudah kita bisa pasang yang lain. Ini baterainya, kita pasang penutupnya ya, plat-platnya ini. Oke, kita pasang semuanya, harus tetap hati-hati teman-teman ya. Untuk pemasangannya bisa kita percepat saja teman-teman ya, biar tidak kelamaan. Yang penting harus tetap hati-hati ya. Oke, kita pasang ya. Kita percepat saja teman-teman ya untuk proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya, karena ya hanya seperti ini saja untuk prosesnya. Yang penting tetap hati-hati ya, agar tidak terlalu lama ya saat proses pemasangannya. Jadi kita percepat saja teman-teman ya videonya ya. Oke, setelah kita pasang-pasang semua baut-bautnya tadi ya, namun belum kita presisikan untuk LCD-nya, jadi kita tes sekali lagi. Jika memang sudah benar-benar aman, kita tes semua kamera dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, pokoknya dites-tes semua layarnya. Jika sudah benar-benar aman, dicas aman, baru kita pasang ya. Walaupun sebenarnya itu jauh dari kendala, namun kadang kadang-kadang kalau pas lagi apes mungkin ada aja kendalanya teman-teman ya. Oke, jika dirasa memang sudah aman, kita tekan tombol powernya, kunci lagi, lalu di sini masih semuanya masih normal. Jika semua sudah dipastikan normal, lalu tinggal kita presisikan ya. Untuk cara mempresisikan sangat mudah ya, sama aja seperti tadi. Kita presisikan bagian atas dulu, sambil kita tekan sedikit, kita kasih tekanan-tekanan, pijatan dengan mesra dan manja tentunya. Oke, nah seperti ini saja. Oke, kita urut-urut seperti ini, jangan terlalu kuat, yang penting tetap harus hati-hati teman-teman ya. Oke, kita urut seperti ini, nanti kita kasih anti gores juga ya teman-teman. Oke, kita urut-urut seperti ini ya, agar lebih mantap ya teman-teman ya. Oke, kita perkuat lagi, kita usap-usap keliling. Jika dirasa semuanya sudah rata aman, baru tinggal kita pasang dua baut yang di bawah tadi ya. Oke, masih aman semua teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang dua baut tadi ya, setelah kita presisikan semua. Nah, ini aman ya, terutun aman tanpa di copy teman-teman ya. Oke, kita pasang dua baut tadi menggunakan obeng obeng bintang atau L ya, atau obeng iPhone ya. Oke, sudah aman semua ya. Kita pasang dua baut, lalu kita serahkan kepada pemiliknya. Kita pasang dulu bautnya. Di sini obengnya sama seperti tadi ya, obeng obeng segi 5 di sini atau obeng iPhone ya. Oke, jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Jadi baut-bautnya tadi disusun rapi agar tidak salah tempat ya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ya. Harus tetap hati-hati, jangan sampai obeng kita sudah rusak lalu untuk dipakai untuk membuka atau memasang baut, nanti bisa bautnya juga ikut rusak ya teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara ganti LCD sendiri pada HP iPhone XR ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, gitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sudah aman semua ya teman-teman ya, kamera, layar dan lain-lain sudah aman semua, tinggal kita serahkan kepada pemiliknya ya. Oke.